Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube Si Amang ya. Nah, kali ini Si Amang akan membahas pohon aren. Nah, ini adalah pohon aren ya, atau kalau di tempat saya pohon ini lebih dikenal dengan sebutan pohon kawung ya. Nah, memang pohon ini bisa tumbuh sampai tinggi ya. Ukurannya juga besar. Nah, di sini kebetulan terdapat banyak sekali pohon aren ya. Kondisinya memang di lokasi yang tidak rata ya, ataupun juga di tebing ya. Namun di sebelah sana juga nanti ada yang tidak posisinya tidak di tebing ya. Nah, ini bisa dilihat memang pohon aren ini bisa tumbuh sampai tinggi ya, sekitar bahkan 20 meter lebih ya, dan ukuran pohonnya juga eh, pohon aren ini cukup besar ya. Nah, memang kalau dilihat-lihat sepintas pohon aren ini agak-agak menyeramkan juga ya, karena dia itu biasanya tumbuh di lokasi-lokasi yang rimbun, yang teduh ya. Nah, seperti yang ada di sini. Dan selain itu juga memang karena pohon aren ini eh, tidak seperti pohon kelapa ya, yang dahan ataupun juga batang pohonnya itu terlihat bersih, tetapi pohon aren ini seluruh batang pohonnya itu masih terdapat sisa-sisa ataupun juga sisa pelepah daunnya ya. Nah, sehingga sering juga ditumbuhi oleh tanaman-tanaman parasit lainnya. Nah, itu bisa dilihat sampai ke atas juga terdapat eh, tanaman-tanaman parasit yang menempel ya, karena batang pohon aren ini tidak bersih seperti tanaman pohon kelapa. Nah, untuk ukuran pelepahnya juga lebih besar dan lebih panjang ya daripada pohon kelapa. Daunnya juga lebih besar juga dan lebih panjang daripada daun kelapa ya. Nah, ini bisa dilihat memang pohonnya di sini kebetulan sudah sangat besar ya. Nah, ini bisa dilihat pangkal batang pohon aren ya, dan di sini memang kebetulan berada di area kandang entok ya, sehingga di sini posisinya cukup bersih. Nah, namun walaupun lingkungannya di sini lebih bersih ya untuk habitat ataupun juga tempat tumbuh pohon aren, tapi sepertinya memang pohon aren ini tidak akan pernah bisa sebersih pohon kelapa ya. Nah, dia ini tetap ditumbuhi oleh tanaman parasit lainnya. Nah, selain itu juga memang di sini terdapat sisa-sisa kulit daripada pelepah daunnya ya. Nah, ini adalah bagian ijuk ya, atau injuk ya. Nah, injuknya ini bisa kita gunakan sebagai saringan air, lalu kemudian sebagai sapu ijuk ya. Nah, selain itu juga bisa pakai untuk membuat naungan saung-saung ya, kalau di perkebunan ataupun juga di hutan, dan masih banyak kegunaan lainnya tentang ijuk daripada pohon aren ini. Nah, sementara itu yang ada apa itu ya? Nah, itu adalah sebetulnya tadinya itu bakalan buah daripada pohon aren ya. Nah, namun itu dipotong. Nah, nanti itu disadap ya, seperti disadap, dikupas sedikit-sedikit untuk diambil air niranya ya. Nah, itu air nira dari pohon aren itu eh, terdapat pada batang bakalan buahnya. Nah, namun kata si Amang tadi ya, saya juga di sini tidak sendiri ya, ada juga si Amang yang memang dia itu tukang
ngambil air nira dari pohon aren ini. Nah, ternyata ada 2 jenis ya dari pohon dari satu pohon aren ini ada 2 jenis buah ya ataupun juga bunga. Nah, yang bunga yang satu itu adalah bunga betina yang kalau betina itu biasanya nantinya dimanfaatkan atau diambil untuk dijadikan kulang-kaling. Nah, sementara bakalan bunga yang jantan, nah itu biasanya disadap untuk dijadikan ataupun juga diambil air niranya. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ini adalah batang ataupun juga batang bunga ya. Nah, ini yang jantan ya. Nah, ini yang disadap menggunakan wadah jeliken ya bekas. Nah, jeliken bekas tentunya. Kalau jeliken yang masih bagus juga sayang juga ya. Nah, walaupun kalau zaman dulu itu tidak menggunakan jeliken ya karena belum zamannya kali ya. Nah, sementara sekarang ini untuk menampung air niranya ini menggunakan jeliken saja. Kalau dulu biasanya menggunakan bambu betung ya ataupun juga gombong yang bambu yang besar. Nah, ini bisa dilihat memang proses pengambilan air nira ini sehari itu bisa 1 sampai 2 kali ya. Nah, kita kembali membahas tentang pohonnya ya. Nah, di sana memang terdapat buah-buah pohon aren. Nah, itu yang buah-buah yang sudah hijau pekat itu yang besar yang pada bagian atas itu merupakan buah aren yang betina ya. Karena kalau yang betina itu tidak bisa disadap. Kata si Amang buah yang betina itu kalau disadap pun tidak akan mengeluarkan air niranya ya. Nah, sementara kalau yang jantan itu biasanya justru nantinya itu tidak akan jadi buah ketika sudah keluar dan mulai mekar. Nah, buahnya itu cenderung akan rontok dan menjadi kering. Nah, justru buah yang jantan itu yang tidak jadi itu yang biasanya disadap untuk diambil air niranya. Nah, air niranya sendiri biasanya dipergunakan untuk membuat bahan baku gula aren ya. Nah, namun banyak juga yang menggunakan air nira itu sebagai bahan baku membikin tuak ya, tuak minuman beralkohol. Nah, namun kalau tuak dari pohon aren ini walaupun beralkohol biasanya persentase alkoholnya tidak tinggi ya, sehingga masih aman untuk diminum ya, walaupun tentu saja dengan porsi yang sewajarnya ya. Nah, kita kalau minum tuak dengan porsi banyak ya tentu mabok juga ya. Saya kira untuk minuman lain pun kalau kita meminumnya secara berlebihan tentu itu tidak akan bagus untuk kesehatan kita ya. Nah, sementara itu bagian pelepahnya ada yang sudah kering ya. Nah, itu bisa dilihat memang pelepah daripada pohon aren ini lebih besar ukurannya ya daripada pohon kelapa. Untuk daunnya sendiri juga lebih panjang dan lebih besar ya daripada pohon kelapa. Nah, memang tentu kalau di kota-kota saya rasa tidak ada ya atau langka ya pohon aren ini. Nah, tetapi kalau di kampung-kampung seperti ini, bahkan kampung-kampung yang sudah di pelosok itu ya, sudah menjelang ke hutan, nah biasanya masih terdapat banyak sekali pohon aren. Nah, pohon aren ini juga sebetulnya suka tumbuh secara sembarangan ya. Maksudnya dia tuh tumbuh kadang-kadang tanpa ditanam, tiba-tiba nanti ada tumbuh pohon aren gitu loh. Nah, untuk perkebunan pohon aren juga saya belum pernah melihatnya ya, ada area yang khusus memang menanam pohon aren. Nah, namun pohon aren ini
suka ada aja satu dua pohon atau bahkan agak banyak di tempat-tempat tertentu ya, seperti di pedesaan ataupun juga di kampung-kampung yang agak pinggir ya. Nah, sementara itu juga ada buahnya ya, buah yang masih muda. Nah, itu seperti apa ya? Seperti rambut hantu juga kali ya. Nah, ini mungkin kalau malam-malam, kalau yang tidak tahu bahwa ini buah aren mungkin agak menakutkan juga. Nah, sebelumnya walaupun sebetulnya itu adalah buah aren ya, yang nanti kalau sudah tua bisa diolah untuk dimanfaatkan menjadi kulang kaling ya. Nah, apalagi kalau bulan puasa biasanya kulang kaling daripada pohon aren ini laris manis ya. Nah, oke ya kawan-kawan, itu saja video kali ini tentang pohon aren ataupun juga pohon kaung. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.